Pada video pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait database management system yang termasuk pada non-relasional. Aplikasi email yang disediakan oleh Google akan memiliki jutaan pengguna. Setiap pengguna bisa saja mempunyai lebih dari ribuan email, dan dari setiap email bisa saja terdiri dari gambar, tulisan, dan lampiran. Kemudian sosial media seperti Facebook dan Instagram, terdapat user yang sangat banyak dan setiap user akan mempunyai post yang banyak pula. Di profil Facebook misalnya juga bisa menambahkan berbagai macam hal. Terlebih lagi, tidak semua user akan melakukan hal yang sama untuk profilnya. Dari kedua contoh kasus ini, semisal kita menyimpan data dalam bentuk basis data relasional, apa yang terjadi? Seperti teman-teman sudah ketahui, model relasional termasuk sangat ketat. Adanya skema, adanya hubungan, adanya constraint, hal-hal seperti ini akan menyulitkan untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. Kemudian semisal kita paksakan untuk menggunakan model relasional, maka pada saat kita mau menggabungkan data, maka kita perlu menggabungkan beberapa tabel sekaligus. Hal ini tentu saja akan memperlambat kinerja sistem aplikasi kita. Kemudian, terkadang format relasional dalam bentuk tabel tidak cocok untuk kasus tertentu, seperti pada kasus yang baru saja saya jelaskan. Ketika basis data relasional tidak mampu menjawab tantangan tersebut, maka kita bisa beralih ke basis data non-relasional. Basis data non-relasional adalah basis data yang tidak bergantung pada tabel sebagai modelnya, sehingga tidak ada konsep skema, baris, dan kolom seperti yang kita temukan pada basis data relasional. Basis data non-relasional ada juga yang menyebutnya sebagai NoSQL, sebagai Not Only SQL. Model data yang digunakan pada basis data non-relasional akan bergantung pada penggunaan basis data nantinya, bisa dalam berbentuk key value, dokumen, maupun graph. Istilah NoSQL juga dapat diartikan sebagai penyimpanan data yang tidak menggunakan SQL untuk melakukan query, sehingga akan menggunakan bahasa pemrograman untuk melakukan query data. Bisa saja basis data non-relasional mampu melakukan query dengan SQL. Secara umum, basis data non-relasional akan memiliki karakteristik skalabilitas, model serta query, desain tetap atau persisten, antarmuka, serta konsistensi. Kita bahas yang pertama, skalabilitas. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk berkembang dan bertambah besar, sehingga ketika kita ingin menambah node untuk melakukan penyimpanan data maupun untuk memproses data, maka tidak ada halangan dari arsitekturnya. Pada sistem NoSQL, skalabilitas yang digunakan adalah horizontal, di mana sistem akan bertambah besar dengan menambah jumlah node untuk penyimpanan serta untuk melakukan pemrosesan. Kemudian juga untuk menanggulangi data yang bertambah besar pula. Berbeda dengan vertikal, di mana kita akan menambah penyimpanan dan pemrosesan dalam node yang ada pada saat ini. Ketika kita ingin melakukan penambahan secara horizontal, maka kita akan menambah node yang baru dan tidak akan mengganggu sistem yang sedang berjalan, sehingga diperlukan sistem operasi yang mampu melakukan tanpa interupsi. Sistem NoSQL kebanyakan akan memiliki kemampuan untuk melakukan partisi data dan melakukan proses pada node yang berbeda. Kemudian yang kedua, model dan query data. Seperti namanya, basis data non-relasional tidak memakai model relasional, sehingga model data yang digunakan akan bergantung pada kategori basis data non-relasionalnya, sehingga tidak menggunakan baris, kolom, struktur kunci, maupun key. Basis data non-relasional akan mempunyai framework-nya sendiri untuk menyimpan data. Pada NoSQL tidak membutuhkan bahasa query seperti SQL karena pembacaan dan pencarian data pada sistem biasanya akan menunjuk pada satu objek pada satu berkas berdasarkan kunci objek mereka. Salah satu fleksibilitas dari NoSQL adalah tidak membutuhkan skema karena membolehkan adanya semi-struktur serta data yang menjelaskan dirinya sendiri atau self-describing data. Kemudian yang ketiga, desain yang persisten. Untuk menyimpan data dengan velocity, variety, dan volume yang besar dari big data, maka diperlukan mekanisme untuk membuat data akan tetap atau persisten.
Salah satu opsi adalah menggunakan di dalam memori atau in memory, sehingga semua basis data kita akan disimpan pada sistem memori di dalam server. Kemudian karakteristik berikutnya adalah antarmuka. Jadi tidak hanya untuk melihat data, namun juga terdapatnya fasilitas untuk menghubungkan basis data untuk keperluan programmer maupun manajer dari basis data. Termasuk juga alat atau tools untuk melakukan visualisasi. Dan karakteristik yang terakhir, konsistensi pada akhirnya atau eventual consistency. Pada RDBMS kita mengenal konsep ACID, sedangkan pada konsep non-relasional kita akan mengenal konsep BASE, yaitu basically available, soft state, dan eventual consistency. Basically available menunjukkan bahwa semua permintaan akan dijamin untuk mendapatkan respon, tetapi hasil dari respon tidak dijamin dalam kondisi konsisten. Soft state menunjukkan bahwa kondisi akan terus-menerus berubah, sehingga kondisi dari suatu sistem akan bergantung pada kondisi event tertentu untuk setiap operasinya. Dan eventual consistency menunjukkan bahwa setiap perubahan pada sistem akan didistribusikan kepada semua node, tetapi tidak memastikan node akan dalam kondisi konsisten untuk setiap titik waktu. Berdasarkan model data yang digunakan, maka di sini kita dapat membuat kategori basis data non-relasional menjadi 5 kelompok: key value pair, dokumen, kolumnar, graph, dan spasial. Salah satu cara untuk memilih basis data non-relasional yang cocok adalah dengan menentukan model data apa yang digunakan. Kita bahas yang pertama, key value pair. Seperti namanya, key value pair adalah pasangan kunci dan nilai. Penyimpanan akan sangat sederhana. Bagian key atau kunci adalah indeks yang digunakan untuk menemukan nilai yang tersimpan di dalam bagian value. Sebagian besar data akan disimpan dalam bentuk string. Database yang menggunakan model data ini atau basis data key value pair tidak membutuhkan skema sehingga memiliki fleksibilitas dan skalabilitas. Namun dibutuhkan cara bagaimana untuk mendapatkan data, melakukan replikasi, serta kemampuan untuk fault tolerance karena tidak ada kontrolnya. Penyimpanan dalam bentuk key value ini cocok untuk aplikasi yang melakukan pencarian secara sederhana dan menggunakan nilai dari kunci atau jangkauan dari kunci, sehingga tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan pencarian data untuk melakukan penggabungan data antar tabel. Penyimpanan seperti ini juga tidak cocok untuk melakukan pencarian data pada bagian value-nya. Walaupun ada yang dapat melakukan, maka akan melakukan pencarian untuk semua value yang mana akan sangat lambat. Sebagai contoh, key value pair adalah sebagai berikut. Di sini kita punya key, pengguna 19210, kemudian dia punya warna favorit, kemudian value-nya adalah putih. Jadi pengguna 19210, dia mempunyai warna favorit putih. Kemudian di sini ada key pengguna 19210 juga untuk makanan, kemudian value-nya adalah bakso. Jadi makanan favorit dari pengguna 19210 ini adalah bakso. Jadi di sini adalah contoh data dari sosial media yang menunjukkan warna favorit dan makanan favorit dari suatu pengguna. Maka key-nya di sini adalah ID pengguna serta warna atau makanan favorit dan value-nya adalah nilai yang bersesuaian. Ketika pengguna akan meningkat, maka akan menjadi suatu tantangan untuk tetap dapat melakukan tracking untuk semua key dan value-nya. Contoh dari basis data yang menggunakan model key value pair adalah RIA. RIA ini adalah open source. Basis data ini mampu mengklaim dapat melakukan implementasi key value pair yang dapat melakukan skalabilitas dan cepat. Kemudian mampu menangani data yang cepat berubah serta melakukan analisis secara real time. Untuk pemrosesan secara paralel, RIA menggunakan MapReduce, kemudian juga mendukung indeks sekunder untuk dijadikan key, sehingga satu value dapat mempunyai satu key atau lebih. RIA ini akan cocok untuk digunakan sosial media, gaming, serta aplikasi mobile. Kemudian dapat juga digunakan sebagai layer untuk menghubungkan RDBMS dan basis data non-relasional. Kemudian dari Microsoft mempunyai produk Azure Cosmos yang diklaim memiliki latensi yang rendah yaitu kurang dari 10 milisecond serta mampu mengerjakan operasi sebanyak 10 juta per detik untuk setiap tabelnya.
Kategori yang kedua dari basis data non-relasional adalah basis data yang berbasis kolom. Berbeda dengan basis data relasional yang berorientasi baris, di mana setiap baris akan disimpan bersama, sedangkan pada columnar database, data akan disimpan per kolomnya. Sebagai contoh, kita ingin menyimpan data ID pengguna serta makanan dan warna favorit, maka setiap kolom, warna, dan makanan akan disimpan di berkas yang berbeda. Jadi ID ada sendiri, warna sendiri, makanan sendiri. Model data seperti ini akan hanya cocok untuk dilakukan query analitik yang hanya membutuhkan sebagian dari data dan hanya bersifat read only. Seperti ingin melakukan analisa untuk makanan, maka hanya dibutuhkan satu kolom makanan saja. Contoh basis datanya adalah HBase dari Apache yang mampu melakukan pembacaan dan penulisan secara konsisten, serta melakukan distribusi data dan ketersediaan yang tinggi. HBase akan cocok untuk pertukaran informasi secara real time seperti pada pemesanan. Kemudian untuk dari Azure, dari Microsoft, di sini ada Cosmos DB Cassandra API. Kategori yang ketiga adalah basis data yang menggunakan model data graph. Informasi yang disimpan akan dalam bentuk graph yang terdiri dari node dan edge. Setiap node akan merepresentasikan entitas dan edge adalah hubungan antar entitas. Jadi di sini ada node. Satu node ini adalah satu entitas. Kemudian di sini ada edge hubungan. Jadi nanti di sini dia akan sebagai hubungan. Kemudian di sini ada tanda panahnya. Jadi untuk melihat arah hubungan ini kemana. Di sini ada contoh tipe entitas user dan terdapat dua entitas user yaitu dengan ID 19210 dan 19211. Kemudian terdapat entitas lain seperti makanan bakso, makanan nasi goreng, warna merah, serta warna putih. Kemudian edge atau hubungan dari user 19210 ke makanan bakso adalah makanan favorit. Kemudian untuk user 19211, kemudian di sini ada edge warna favorit, ini terhubung dengan node warna merah. Model data seperti ini akan memudahkan untuk mencari informasi siapa saja user yang menyukai bakso atau siapa saja yang berteman dengan user 19210. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk melihat jaringan komunikasi yang mana dapat dilakukan optimalisasi untuk jaringan tersebut. Contoh basis data graph ini adalah Neo4j, di mana mempunyai bahasa Cypher yang didesain untuk melakukan query dari graph serta komponennya. Basis data ini juga mempunyai dukungan untuk transaksi seperti melakukan rollback. Kemudian layanan dari Azure yaitu Cosmos DB Graph yang mana terdistribusi secara global. Salah satu kelebihannya adalah mampu melakukan indexing secara otomatis untuk semua node dan edge-nya. Berikutnya adalah Spatial Database. Data spasial yang sering kita gunakan adalah GPS atau Global Positional System. Penggunaannya seperti kita mencari suatu lokasi tertentu dan bagaimana arah menuju ke tempat tersebut. Standar yang biasa digunakan adalah OGC atau Open Geospatial Consortium. Contoh penggunaan data spasial lainnya adalah analisa cuaca untuk mendeteksi badai. Data spasial bisa berupa dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Kemudian untuk 3 dimensi, kita tambahkan satu lagi dengan kedalaman. Kemudian ada konsep 2,5, jadi dimensinya 2,5, ada data 2 dimensi dengan tambahan informasi dari mapping. Elemen pada basis data spasial adalah garis, kemudian titik, serta poligon. Dari elemen ini diharapkan mampu menjawab berapa jauh antara satu titik dengan lainnya, apakah satu garis terpotong dengan garis lainnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, basis data dokumen.
Dokumen di sini dapat diartikan sebagai bagian yang bertipe data string dan nilai dari objek data di dalam sebuah entitas. Terdapat dua macam basis data dokumen ini, yaitu yang pertama adalah repository dari konten dokumen seperti berkas Word atau berkas halaman situs, dan yang kedua adalah penyimpanan entitas statis untuk bagian dari dokumen. Struktur dari dokumen beserta bagiannya disediakan oleh JSON atau JavaScript Object Notation. Ini yang paling umum. Kemudian field di dalam dokumen akan dapat dibaca oleh sistem manajemen serta dapat dilakukan query ataupun penyaringan data menggunakan nilai yang ada pada fields-nya. JSON pada dasarnya adalah format untuk pertukaran data, namun memiliki kelebihan yaitu mudah dibaca serta ditulis dan mudah diatur oleh komputer. Pada umumnya, sebuah dokumen akan berisi data untuk satu entitas secara keseluruhan. Kemudian dalam satu basis data, setiap dokumen ini bisa saja memiliki struktur yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga menawarkan fleksibilitas. Satu buah dokumen juga bisa menggambarkan gabungan dari beberapa tabel kalau kita bandingkan dengan RDBMS. Dalam setiap field bisa berisi angka atau juga bisa terdiri dari beberapa elemen yang bisa berisi beberapa elemen lagi. Setiap dokumen ini akan memiliki key atau kunci yang sudah di-hash sebagai pengidentifikasian unik. Ada basis data yang mampu membuat kunci dokumen ini secara otomatis, ada yang membolehkan atribut dari dokumen sebagai kunci. Aplikasi basis data dokumen ini juga mampu melakukan query berdasarkan salah satu nilai di dalam fields ataupun lebih. Ketika basis data dokumen ini mendukung untuk melakukan update data, maka dia akan mampu untuk mengubah nilai untuk fields tertentu dari dokumen tanpa menulis ulang keseluruhan dokumen. Di sini ada contoh satu entitas untuk user ID 19210 dan mempunyai key dokumen 1001. Kemudian untuk fields favorit terdiri lagi atas makanan dan warna yang masing-masing nilainya adalah bakso dan putih. Salah satu contoh basis data dokumen adalah MongoDB dan Azure Cosmos DB. MongoDB telah digunakan di berbagai layanan serta produk mulai dari Google, Adobe, sampai SAP. Basis data ini menawarkan bahasa query yang cukup baik untuk melakukan pencarian maupun pengurutan untuk semua field, walaupun field itu bersarang. Kemudian mempunyai dukungan untuk agregasi serta pencarian graph dan teks. Sedangkan pada Azure Cosmos DB menawarkan analitik tanpa ETL pada data operasional yang real-time, serta data dari IoT. Layanan ini juga menawarkan API untuk SQL, MongoDB, Cassandra, dan Gremlin. Jika kita ingat kembali komponen dari ekosistem Big Data, yaitu penyimpanan, maka basis data non-relasional akan lebih sering digunakan. Hal ini tidak terlepas dari evolusi hardware di mana kemampuan bertambah dan harga semakin murah. Kemudian ada teknologi cloud di mana memungkinkan untuk membuat banyak node sebagai penyimpanan maupun pemrosesan. Kemudian perkembangan kebutuhan aplikasi di mana RDBMS akan kurang cocok atau mungkin tidak dapat menangani masalah yang ada. Perkembangan bentuk data yang lebih banyak dalam bentuk tidak terstruktur akan lebih tepat jika kita menggunakan basis data non-relasional. Kemudian, ketika kita mampu membuat beberapa node, maka kita dapat melakukan pembagian data di beberapa node yang disebut dengan horizontal partitioning. Layanan ini akan memungkinkan kita untuk membagi load di setiap node-nya, dan jika ditambah dengan replikasi, maka ketersediaan data akan lebih baik. Di dalam aplikasi NoSQL akan dibutuhkan akses data dengan kecepatan tinggi untuk mencari record individual maupun objek dari sekian banyak data yang ada. Maka diperlukan teknik untuk pencarian data itu, apakah menggunakan hashing atau menggunakan jangkauan dari kunci objek. Jadi itu pengantar dari basis data non-relasional. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.